Halo, selamat pagi. Perkenalkan, saya Monica Zipora dengan NIM 1909005x66 dari kelas B. Saya mahasiswa dari Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang. Video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas UTS metode penelitian dasar 2. Baik, saya akan menjelaskan konsep dasar metode penelitian kualitatif. Menurut Walidin, Saifullah, dan Tabrani tahun 2015 menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah. Penelitian yang dilakukan dengan setting tertentu yang ada di dalam kehidupan real dengan maksud memahami fenomena. Riset dalam penelitian kualitatif berbasis pada konsep explore dan melibatkan studi yang mendalam dan berorientasi pada kasus. Penelitian kualitatif dilakukan dengan desain penelitian yang temuan-temuannya tidak didapatkan dari hitungan atau prosedur statistik. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan fenomena secara holistik kontekstual dengan pengumpulan data dari latar atau setting alamiah. Dan peneliti merupakan instrumen kunci dalam metode penelitian ini. Penelitian kualitatif memiliki sifat deskriptif dan menggunakan analisis pendekatan induktif, sehingga proses dan makna berdasarkan perspektif subjek lebih ditonjolkan dalam metode ini. Selanjutnya, perbedaan antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif, walaupun menggunakan metode sampling dari populasi, tetap membutuhkan banyak responden. Sedangkan kualitatif secara khusus hanya pada beberapa responden atau informan dalam kebutuhan wawancara mendalam atau in-depth interview. Dalam penelitian kualitatif, peneliti diharuskan untuk terjun sendiri secara langsung dengan tidak menggunakan asisten, karena dikhawatirkan akan melahirkan interpretasi makna fenomena yang berbeda antara peneliti dengan asistennya. Dalam memaknai hasil, penelitian kuantitatif mencoba mengurai keluasan hasil studi dan mengeneralisasi sebagai kebenaran atau fakta empiris secara umum. Sedangkan penelitian kualitatif mengkaji ke dalam fakta atau kejadian sehingga bersifat lokal dan tidak dalam rangka mengeneralisasi temuan empiris sebagai kejadian umum. Selanjutnya adalah pendekatan fenomenologi. Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani yang berarti gejala atau fenomena. Adapun studi fenomenologi bertujuan untuk menggali kesadaran terdalam para subjek mengenai pengalaman beserta maknanya. Sedangkan pengertian fenomena dalam studi fenomenologi sendiri adalah pengalaman atau peristiwa yang masuk ke dalam kesadaran subjek. Fenomenologi merupakan jenis penelitian kualitatif yang konsep dasarnya adalah kompleksitas realitas atau masalah itu disebabkan oleh pandangan atau perspektif subjek. Metode kualitatif dengan menggunakan metode fenomenologi merupakan riset terhadap dunia kehidupan orang-orang, pengalaman subjektif mereka terhadap kehidupan pribadi sehari-hari. Lewat wawancara yang mendalam, penelitian fenomenologi berupaya memahami perilaku orang melalui pandangannya. Fenomenologi menggunakan orang sebagai subjek kajian, bukan teks atau organisasi dan sebagainya. Hal inilah yang membedakan dengan jenis penelitian kualitatif lainnya. Penelitian dalam pandangan fenomenologis berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam situasi-situasi tertentu. Studi fenomenologi dibagi menjadi dua jenis, yaitu fenomenologi hermeneutik dan fenomenologi transenden. Fenomenologi hermeneutik
Menurut Van Manen dalam Creswell tahun 2007, fenomenologi hermeneutik merupakan studi yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena dari pengalaman hidup seseorang dan menginterpretasikan cerita atau tulisan terkait pengalaman hidup seseorang tersebut. Yang kedua, fenomenologi transenden. Berbeda dengan fenomenologi hermeneutik, fenomenologi transenden merupakan studi yang berfokus pada pendeskripsian pengalaman hidup seseorang atau partisipan. Lalu, pengumpulan data dari penelitian ini diperoleh dengan observasi dan wawancara, termasuk dengan menggunakan wawancara mendalam atau in-depth interview. Wawancara mendalam ini digunakan untuk memperoleh secara mendetail tentang fenomena atau pendidikan yang akan diteliti. Wawancara jenis ini pula bertujuan untuk mendapatkan sesuatu dari yang belum terlihat. Data yang diperoleh dari in-depth interview ini selanjutnya dianalisis dengan menggunakan interpretative phenomenological analysis atau IPA. Analisis data digunakan untuk tujuan memperkecil dan membatasi penemuan-penemuan sehingga menjadi suatu yang teratur, terstruktur, dan lebih tersusun dan lebih memiliki makna. Keabsahan data bisa diperoleh dengan cara melakukan proses pengumpulan data yang tepat. Cara yang paling sering digunakan dalam keabsahan data dengan proses triangulasi. Proses triangulasi diartikan sebagai proses untuk mengkaji data yang diperoleh dari berbagai sumber dan referensi dengan berbagai teknik dan metode.